Selamat pagi, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami untuk memenuhi tugas akhir analisis desain sistem dengan studi kasus aplikasi Brimo. Pertama-tama, sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita perlu perkenalan dulu nih. Ya, jadi kami dari kelompok 9 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Aldo Jaya Mahendra, yang kedua Nandini Nurmalita Putri, dan yang terakhir ada Eliza Regina Putri Harlin. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan, dan pembahasan yang pertama yaitu mengenai ruang lingkup PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Yang pertama di sini ada pimpinan cabang sebagai PIC, lalu diikuti oleh 3 manajer yaitu manajer pemasaran, manajer operasional, dan manajer bisnis mikro. Yang pertama, manajer pemasaran itu terdiri dari account officer komersial, account officer consumer, account officer program, dan funding officer. Yang kedua, ada manajer operasional yang terdiri dari AMPB dan AMO. AMPB sendiri terdiri dari supervisor ADK, ADK komersial, ADK consumer, supervisor pelayanan intern, sekretariat SDM, logistik, dan LAIM. Kemudian, AMO terdiri dari supervisor pelayanan kas, teller, TKK, clearing, payment point, customer service, UPN, dan DJS. Dan yang terakhir ada manajer bisnis mikro yang terdiri dari AMBM, penilik, dan supervisor administrasi unit. Supervisor administrasi unit juga terdiri dari PAU, PRU, dan petugas cadangan. Kemudian AMBM terdiri atas PRI unit, dan yang terakhir yaitu penilik. Masuk dalam pembahasan selanjutnya yaitu mengenai job desk. Yang pertama ada kepala unit. Kepala unit mempunyai tugas mengawasi pegawai-pegawai dalam melakukan tugasnya, menerima laporan dan melakukan analisis atas kredit yang disampaikan oleh unit kerja terkait, menyusun target anggaran kredit bulanan dan tahunan, meninjau dan mengawasi jalannya pelaksanaan dari perencanaan dan strategi pemasaran yang telah ditentukan, memberikan keputusan dan kebijakan dalam proses kredit, dan juga membina hubungan baik dengan nasabah, khususnya nasabah potensial yang dapat memberikan keuntungan dan perkembangan yang baik bagi usaha bank. Yang kedua ada account officer. Account officer berperan penting dalam proses pemasaran produk kredit, yaitu bertugas mencari nasabah yang mempunyai usaha dan memerlukan dana untuk memajukan usahanya, seperti untuk modal kerja atau stok barang dagangannya. Selain itu, account officer bertugas mencari informasi nasabah yang dibutuhkan dengan cara melakukan survei kepada nasabah yang selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi calon nasabah dan perkembangan usaha nasabah. Kemudian melayani kebutuhan dan keluhan nasabah dalam perkembangan usaha nasabah yang terkait dengan bank. Yang ketiga yaitu customer service. Customer service bertugas melayani dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh calon nasabah atau nasabah yang datang ke bank, dan juga menawarkan produk-produk yang dihasilkan oleh bank agar nasabah mengetahui dan mengerti dari kegunaan produk yang ditawarkan. Yang keempat ada teller. Teller mempunyai tugas untuk melayani nasabah yang akan melakukan setoran atau penarikan uang dan juga setoran cicilan kredit. Selain itu, teller juga melakukan pencairan untuk kredit, stok opname anjungan tunai mandiri atau ATM, dan mengisi uang ATM. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bidang usaha atau kegiatan utama perusahaan. Kegiatan utama perusahaan yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Beberapa produk simpanan BRI sebagai bentuk layanan publik itu antara lain tabungan BRI, deposito BRI, dan giro BRI. Yang kedua, menyalurkan dana atau lending.
Beberapa produk pinjaman di Bank BRI antara lain pinjaman program dan kredit usaha rakyat atau KUR. Yang ketiga, jasa bank lainnya. Beberapa produk lainnya antara lain yaitu jasa bank garansi, jasa clearing Bank BRI, remittance Bank BRI, jasa SKBDN BRI, layanan ekspor BRI, dan layanan impor BRI. Perkenalkan, nama saya Nandini Nurmalita Putri, NIM 6820200137. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran proses bisnis. Pada tugas kali ini, kelompok kami mengambil topik tentang PT Bank Rakyat Indonesia. Namun, studi kasus yang kami ambil adalah aplikasi Brimo. Dalam aplikasi Brimo, terdapat berbagai macam proses bisnis. Namun, kelompok kami hanya fokus pada 3 proses bisnis saja, yaitu pembayaran, transfer, dan mutasi. Karena kami menilai bahwa ketiga fitur proses bisnis tersebut adalah fitur yang paling banyak digunakan oleh pengguna aplikasi Brimo. Selanjutnya yaitu use case. Seperti yang terlihat pada gambar, di sini ada 2 aktor yaitu nasabah dan data center. Nasabah dapat melakukan login, pembayaran, transfer, dan mutasi. Kemudian data center. Di sini data center berperan untuk memvalidasi data yang dimasukkan oleh nasabah maupun menyimpan segala proses yang dilakukan oleh nasabah di dalam aplikasi Brimo. Kemudian pembayaran, transfer, dan mutasi include kepada login, karena untuk melakukan pembayaran, transfer maupun mutasi, nasabah harus login terlebih dahulu di aplikasi Brimo. Kemudian activity diagram login. Activity diagram login dimulai dari user, yaitu membuka aplikasi Brimo. Kemudian sistem akan menampilkan laman untuk login. Setelah itu, user bisa login dengan username dan password atau login dengan sidik jari. Setelah itu, database akan memvalidasi data yang dimasukkan. Jika salah, maka sistem akan menampilkan laman untuk login. Jika benar, maka sistem akan menampilkan menu utama aplikasi Brimo. Oke, baik. Seperti yang sudah dijelaskan sama teman-teman saya tadi sebelumnya, dari struktur organisasinya, job desk-nya, sampai diagram UML, yaitu diantaranya use case, activity diagram. Nah, untuk slide selanjutnya ini, izinkan saya menjelaskan tentang activity diagram pada proses pembayaran. Langsung aja di sini dibuat garis start, user langsung pilih menu pembayaran. Oh ya teman-teman, di sini aku kasih tahu ya. Jadi ini udah masuk m-banking-nya, diagram itu udah masuk aplikasinya, udah masuk Brimo-nya seperti itu. Nah, setelah pilih menu pembayaran, setelah itu sistem menampilkan fitur pembayaran. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan seperti pembayaran PDAM, pembayaran token listrik, dan pembayaran Priva. Itu kan jenis pembayarannya berbeda ya teman-teman, tetapi fungsinya sama seperti itu. Maka dari itu kita kasih garis plot. Nah, kemudian pembayaran tersebut sama-sama memasukkan ID tujuan nih nantinya. Maka dari itu kita kasih garis join. Nah, nanti fungsinya tuh sama-sama nih. Nanti akhirnya tuh sama-sama memasukkan form ID tujuan. Nah, setelah itu sistem akan menampilkan form ID tujuan. Kemudian tadi user akan mengisikan form ID tujuan. Nah, setelah itu kita ke database, yaitu di mana konfirmasi ID tujuan. Di sini terdapat decision teman-teman. Decision jika salah nanti akan dilempar ke menampilkan form ID tujuan. Oke, jika salah ID-nya. Jika benar, nanti kita lanjut ke sistem menampilkan laman konfirmasi pembayaran. Mungkin di sini nanti kita bisa mengecek nih. Kita bisa teliti lagi nih, udah benar atau belum nih, seperti itu informasinya, datanya. Kemudian user akan mengisikan PIN in sebagai konfirmasi.
Lalu setelah mengisikan PIN, lanjut ke database, yaitu konfirmasi PIN. Nah, di sini ada decision lagi. Jika salah, dia akan lempar kembali untuk mengisikan PIN sebagai konfirmasi. Oh iya, biasanya itu cuma dikasih kesempatan 3 kali untuk mengisi PIN-nya, seperti itu teman-teman. Jika benar, sistem atau aplikasi akan menampilkan struk digital seperti itu. Jadi nanti ada bukti transfernya seperti itu. Nah, kita sudah selesaiin proses diagram pembayaran seperti itu teman-teman. Oke. Nah, untuk slide selanjutnya ini adalah activity diagram pada proses bisnis transfer. Yuk langsung aja. Nah, di sini kita start lagi. Langsung user akan memilih menu transfer. Ingat, udah masuk m-bankingnya atau Brimo-nya ini. Kemudian sistem akan menampilkan fitur transfer. Nah, oke, sama halnya pembayaran tadi, karena ada pilihan transfer bersama bank dan transfer beda bank, itu kan jenis transfer yang jelas berbeda, tetapi fungsinya sama nantinya. Maka dari itu kita kasih garis box seperti itu. Kemudian sama-sama memasukkan nomor rekening nantinya atau intinya. Maka dari itu kita kasih garis join. Nah, setelah itu kita jadikan satu, menuju ke sistem, menampilkan form transfer. Kemudian user akan mengisikan nomor rekening tujuan. Nah, ini nanti endingnya sama-sama dari kedua pilihan tadi. Lalu lanjut ke database. Database itu konfirmasi nomor rekeningnya. Konfirmasi ini udah sama atau belum yang mau dituju. Di sini terdapat decision teman-teman. Nah, decisionnya yaitu jika salah nanti dilempar kembali ke sistem atau aplikasi yaitu menampilkan form transfer. Jika benar, user akan lanjut memasukkan jumlah nominal, jumlah angka yang harus ditransfer berapa, seperti itu. Oke, lanjut ke database-nya, yaitu menyimpan data tersebut, data-data yang dari nomor rekening, jumlah yang harus ditransfer, itu dia akan menyimpan. Kemudian aplikasi atau sistemnya akan menampilkan form transfer. Nah, di sini akan mungkin cek datanya, cek informasinya. Wah, udah bener gak ya? Wah, udah valid gak ya? Seperti itu. Lanjut ke user, yaitu ada mengisikan PIN sebagai konfirmasi. Nah, di sini langsung kembali ke konfirmasi PIN untuk ke database-nya. Nah, database di sini ada decision juga. Decision adalah jika salah, dia akan kembali ke user akan mengisikan PIN sebagai konfirmasi jika salah. Jika benar, aplikasi akan menampilkan struk digital. Nah, di sini akan nanti adanya bukti pembayaran seperti itu. Nah, kita akhiri dengan final. Oke. Nah, slide ini adalah activity diagram terakhir, yaitu pada proses bisnis mutasi. Jadi di sini user memilih menu mutasi, start dulu, jadi langsung pilih menu mutasi seperti itu. Kemudian sistem akan menampilkan laman mutasi, database akan mengambil data mutasi, dan yang terakhir adalah aplikasi akan menampilkan data mutasi di mana reward history kita melakukan transaksi itu terlihat semua. Baik, pada materi selanjutnya adalah kelas diagram. Nah, di sini akan dijelaskan pada kelas diagram Brimo. Kelas diagram mempunyai arti sebagai struktur sistem program dan merupakan alur jalannya database pada sistem. Nah, kelas diagram terdiri dari 3 kotak. Yang kotak pertama ada nama kelas, yang kedua ada atribut kelas, yang ketiga ada method kelas. Langsung saja saya tekankan pada kelas pembayaran dan kelas transfer ini itu statusnya adalah isi dari detail dari kelas transaksi ya. Maka dari itu relation-nya kita kasih generalization. Jadi indikasinya kelas pembayaran dan kelas transfer ini berpengaruh di kelas transaksi seperti itu. Jadi anak dari kelas transaksi. Kelas login, nah kita menuju ke kelas login. Kelas login ini nggak mungkin
nggak dilakukan oleh nasabah, oleh kelas nasabah, di mana kelas nasabah terkoneksi dengan login, jadi otomatis terhubung seperti itu. Untuk login itu harus dilakukan oleh kelas nasabah atau usernya. Kalau nggak ada usernya, berarti ya stop di proses login seperti itu. Maka dari itu kelompok kami itu pakai relasi komposisi karena kelas login berkaitan erat dengan kelas nasabah seperti itu. Selanjutnya masih sama, kelas nasabah dan kelas transaksi itu relasinya komposisi ya, karena jika mau melakukan transaksi harus ada hubungannya dengan si nasabah. Jika tidak ada nasabah, ya transaksi pun tidak bisa beroperasi, tidak bisa ngapain seperti itu. Kemudian kelas transaksi dengan kelas mutasi itu memakai relasi asosiasi karena normal saja. Jadi hubungannya itu tidak saling berpengaruh ataupun biasa saja. Nah, setelah dari kelas diagram relasi, kemudian kita masuk ke multiplicity. Multiplicity ke login, dari kelas login ke nasabah adalah 1 ke 1, karena ketika saat login berarti cuma bisa akses 1 akun dan 1 username, hanya bisa dipakai oleh 1 nasabah seperti itu. Nah, setelah itu nasabah ini kan bisa melakukan banyak transaksi. Maka dari itu kelas nasabah ke kelas transaksi multiplicity-nya adalah 1 ke 0 dan tak terhingga. Satu nasabah bisa transaksi banyak. Nah, di sini 0 karena bisa jadi pihak nasabah membatalkan proses transaksinya. Jadi bila mau transaksi bisa tidak dan bisa lebih dari 1 seperti itu. Nah, transaksi ke mutasi pun 1 ke 1 karena setiap 1 transaksi itu ada 1 struknya seperti itu. Nah, generalisasi di sini kenapa tidak ada? Karena otomatis semua data 2 kelas ini tersebut itu sudah diakses oleh kelas transaksi seperti itu. Setelah dijelaskan mengenai kelas diagram Primo, kita menuju ke slide yang selanjutnya yaitu sequence diagram. Nah, sequence diagram pertama ada login. Di sini sequence diagram login, yang pertama nasabah memasukkan username kepada UI login, yang kedua ada memasukkan password, yang ketiga langsung klik login. Nah, yang keempat nantinya UI akan mengirimkan data kepada sistem. Setelah itu sistem akan validasi data nih, mengecek data apakah datanya si nasabah itu ada. Nah, di sini ada frame valid. Jika valid, sistem akan mengirimkan pesan untuk menampilkan pesan berhasil dan menampilkan fitur menu utama. Nah, di sini ada frame tidak valid. Nah, kalau invalid, sistemnya akan menampilkan pesan login gagal dan menampilkan UI login lagi. Nah, di sini ada 2 cara ya. Pertama ada cara pertama itu memakai ketikan, ada yang kedua ada sidik jari. Nah, di sini ada frame sidik jari. Yang pertama, nasabah memilih simbol sidik jari, yang kedua menempelkan sidik jari. Yang selanjutnya itu UI akan mengirimkan data dan sistem akan validasi. Dan selanjutnya sistem ke UI itu menampilkan pesan berhasil dan UI login akan menampilkan fitur menu utama. Nah, seperti itu 11-12 caranya pada yang tadi, cuma beda untuk di masuknya saja seperti itu. Kita masuk pada sequence diagram ke pembayaran. Nah, pembayaran sendiri ini terdiri dari 3 nantinya. Yang pertama ada Briva, yang kedua ada listrik, yang terakhir ada PDAM. Nah, di sini saya jelaskan dulu mengenai sequence diagram pembayaran Briva. Nah, nasabah ini akan memilih fitur Briva ke UI menu utama. Setelah itu dia akan request ke sistem. Setelah itu dia akan menampilkan form Briva-nya, dia akan membalas pesan itu. Nah, setelah itu nasabah nanti akan mengisi atau mengklik pembayaran baru. Setelah itu memasukkan nomor tujuan, dan yang ke-6 adalah klik lanjutkan. Setelah melanjutkan, sistem akan melakukan validasi nomor tujuan. Apakah nomor tujuan ini ada yang mau dibayar seperti itu. Nah, di sini ada frame invalid. Jika tidak valid, itu akan memasukkan nomor ulang tujuan
kembali seperti itu. Setelah itu ada fetching data dari database ke sistem. Nah, setelah itu ada menampilkan nomor pembayaran nih, mereply pesan dari sistem ke UI. Setelah itu nasabah akan klik bayar, kemudian nasabah akan memasukkan PIN, dan ketika ada memvalidasi PIN sistemnya apakah PIN-nya itu sudah benar atau tidak sebetulnya. Setelah itu, setelah benar, sistem akan mereply untuk menampilkan struk digitalnya. Oke, untuk Briva segitu. Kita lanjut ke slide listrik. Nah, di sini sequence diagram listrik itu hampir sama pada pembayaran Briva. Yang pertama di sini adalah nasabah memilih fitur listrik ke UI utama, yang kedua ada request ke sistem, nah yang ketiga ada menampilkan formulir listrik, yang keempat ada memilih produk listriknya, yang kelima ada memasukkan ID pelanggan atau nomor meternya, yang keenam nasabah akan klik melanjutkan. Setelah itu, setelah mengisi semua, lalu sistem akan memvalidasi ID atau nomor meternya. Nah, di sini juga terdapat nih frame invalid, yaitu memasukkan ulang data pelanggan atau nomor meter. Jika gagal, kembali lagi nasabah seperti itu. Selanjutnya ada fetching data, lalu ke-10 ada menampilkan nominal pembayaran, yang mau dibayar ada berapa. Kemudian nasabah akan klik bayar, kemudian memasukkan PIN lagi, dan sistem akan validasi PIN-nya apakah benar, dan kemudian jika benar menampilkan struk digital seperti itu untuk sequence diagram listrik. Dan yang terakhir adanya pembayaran PDAM. Nah, sequence diagram PDAM sendiri hampir sama dari Briva maupun listrik. Yang pertama itu memilih fitur PDAM, kedua ada request, yang ketiga ada menampilkan form PDAM, dan keempat nantinya nasabah juga sama mengisikan wilayah, memasukkan nomor pelanggan, yang keenam ada klik lanjutkan. Setelah itu, setelah mengisi, sistem melakukan validasi nomor pelanggan. Nah, di sini juga terdapat frame jika gagal, yaitu memasukkan nomor pelanggan, kembali lagi nasabah seperti itu. Ini ada fetching data, yang ke-10 itu menampilkan nominal pembayaran, yang mau dibayar ada berapa. Kemudian untuk nasabah akan klik bayar, memasukkan PIN, dan sistem akan memvalidasi PIN-nya apakah benar. Jika benar, mereply untuk menampilkan struk digital. Seperti itu untuk sequence diagram pembayaran. Setelah membahas dari sequence login dan sequence pembayaran, selanjutnya ada slide sequence diagram transfer. Langsung saja untuk di sini nasabah memilih fitur transfer, yang kedua adanya request dari UI menuju sistem, dan sistem akan menampilkan form transfer tandanya untuk reply pesannya. Setelah itu nasabah seperti biasa mengisikan formulir transfer, kemudian mengisikan nomor rekening yang dituju, kemudian nomor 6 ini memasukkan nominal yang transfer itu berapa jumlahnya, kemudian sistemnya ini akan memvalidasi nomor rekening yang apakah benar yang dituju itu udah benar seperti itu. Nah, di sini ada frame invalid. Frame invalid sendiri adalah jika tidak valid itu akan memasukkan lagi uang nomor rekening seperti itu. Nah, ke-9 adanya fetching data dari database ke sistem, ke-10 adanya reply message yang menampilkan formulir konfirmasi transfer. Lalu nasabah akan melakukan konfirmasi, akan mengecek data apakah sudah oke, sudah benar, sudah sesuai seperti itu. Setelah itu memasukkan PIN bagi nasabahnya, kemudian sistem akan validasi apakah PIN dari nasabah itu benar, dan jika benar, nanti sistem akan reply message, yaitu menampilkan struk digital. Nah, untuk sequence diagram transfer seperti itu. Mari selanjutnya ada sequence diagram mutasi. Mutasi ini adalah kayak history dari transaksi kita. Jadi di sini langsung saja nasabah akan memilih fitur mutasi di UI utama si Brimo-nya, kemudian request sistem, terus database fetching mengumpulkan data. Setelah itu sistem akan menampilkan data mutasi, data yang kita telah melakukan bayaran, melakukan transfer, di seluruh atas semuanya. Nah, itu dulu dari penjelasan dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah deployment diagram. Deployment diagram dari aplikasi Brimo sendiri yang pertama yaitu smartphone.
Aplikasi Brimo menggunakan smartphone karena aplikasi Brimo sendiri adalah aplikasi yang berbasis mobile. Jadi untuk mengakses aplikasi Brimo sendiri menggunakan smartphone. Untuk operating system yang digunakan yaitu Android atau iOS. Setelah itu internetnya menggunakan WAN atau Wide Area Network. Alasan memilih WAN karena cakupan jaringan dari internet WAN sendiri itu cukup luas, bahkan bisa sampai antar negara. Jadi aplikasi Brimo dapat diakses di mana saja. Setelah itu aplikasi Brimo menggunakan HTML5. Kemudian ada server dan database admin dan database nasabah. Database sendiri dibangun dengan menggunakan MySQL. Setelah itu communication diagram login. Di sini ada satu aktor yaitu nasabah. Kemudian ada UI login, ada UI menu utama, ada sistem controller, dan ada database entity. Untuk proses login sendiri diawali dengan nasabah yang memasukkan username dan memasukkan password, kemudian klik login. Apabila nasabah ingin login dengan menggunakan sidik jari, maka nasabah bisa memilih simbol sidik jari. Setelah itu menempelkan sidik jari. Setelah itu sistem akan memvalidasi data yang dimasukkan. Apabila data yang dimasukkan salah, maka sistem akan menampilkan pesan gagal login. Apabila sistem mengkonfirmasi jika data yang dimasukkan itu benar, maka sistem akan menampilkan pesan berhasil. Setelah menampilkan pesan berhasil, sistem akan menampilkan fitur menu utama. Kemudian communication diagram Briva. Di sini ada satu orang aktor yaitu nasabah, kemudian ada UI menu utama, ada UI Briva, sistem controller, dan database entity. Kemudian untuk communication diagram Briva sendiri dimulai dengan nasabah yang memilih fitur Briva di menu utama. Kemudian dari UI menu utama akan request data ke sistem controller. Setelah itu sistem akan menampilkan form Briva. Di form Briva ini nasabah bisa klik pembayaran baru, kemudian memasukkan nomor tujuan. Setelah memasukkan nomor tujuan, sistem akan memvalidasi nomor tujuan yang dimasukkan. Nah, kemudian jika sudah benar, maka sistem akan menampilkan form tagihan. Nah, di form tagihan ini nasabah bisa konfirmasi data yang sudah ditampilkan oleh sistem. Setelah itu nasabah bisa klik bayar. Kemudian setelah klik bayar, nasabah bisa memasukkan PIN. Baru setelah itu sistem akan memvalidasi PIN yang dimasukkan. Jika PIN yang dimasukkan sudah benar, maka sistem akan menampilkan struk digital. Kemudian communication diagram listrik. Di sini juga ada satu orang aktor yaitu nasabah, kemudian ada UI menu utama, ada UI listrik, kemudian ada sistem controller, dan ada database. Di communication diagram ini diawali dengan nasabah yang memilih fitur listrik di menu utama. Setelah itu dari UI menu utama akan request ke sistem untuk menampilkan UI listrik. Nah, di UI listrik ini nasabah bisa memilih produk listriknya, kemudian setelah itu memasukkan ID pelanggan atau nomor meternya. Setelah itu nasabah bisa klik lanjutkan, kemudian sistem akan memvalidasi ID atau nomor meter yang dimasukkan oleh nasabah. Setelah itu sistem akan menampilkan nominal pembayaran. Kemudian nasabah bisa melakukan konfirmasi atas data yang dimasukkan atau ditampilkan oleh sistem. Baru setelah itu nasabah bisa klik bayar. Kemudian nasabah akan memasukkan PIN. Jika PIN yang dimasukkan itu benar, maka sistem akan menampilkan struk digitalnya. Setelah itu ada communication diagram transfer. Di sini juga sama, ada satu orang aktor yaitu nasabah, kemudian ada UI menu utama, ada UI transfer, kemudian ada sistem controller, dan ada database. Di sini nasabah memilih fitur transfer di UI menu utama, kemudian UI menu utama akan melakukan request kepada sistem untuk menampilkan form transfer. Kemudian nasabah bisa mengisi form transfernya dengan mengisi nomor rekening yang dituju, kemudian sistem akan menampilkan
form pembayaran atau form transfer. Di situ nasabah bisa memasukkan nominal pembayaran yang diinginkan. Setelah itu baru nasabah bisa klik transfer. Nah, di klik transfer ini nasabah bisa memasukkan PIN untuk validasi. Kemudian apabila PIN yang dimasukkan ini benar, maka sistem akan menampilkan struk digitalnya. Kemudian ada communication diagram mutasi. Di sini ada satu orang aktor yaitu nasabah, kemudian ada UI menu utama, ada UI mutasi, ada sistem controller, dan ada database. Yang pertama, nasabah memilih fitur mutasi di menu utama, kemudian dari menu utama akan melakukan request ke sistem untuk menampilkan data mutasi. Baru setelah itu, database akan fetching data atau mengumpulkan data yang kemudian akan ditampilkan oleh sistem di UI mutasi. Selanjutnya adalah tampilan user interface Brimo kami. Yang pertama adalah tampilan dari loginnya, ada face menu, terus tampilan login, kemudian ada tampilan untuk saldo rekening utama. Selanjutnya ada UI pembayaran listrik. Yang pertama di sini kita bisa mencari daftar produk listrik, kemudian mengisi ID pelanggan atau nomor tujuan, kemudian akan muncul tagihan pembayaran listrik. Selanjutnya kita mengkonfirmasi dengan memasukkan PIN. Kemudian jika transaksi berhasil, maka struk transaksi akan muncul. Kemudian kita bisa mencari transaksi yang telah kita lakukan di dalam menu mutasi ini. Selanjutnya ada UI PDAM. Pertama-tama kita bisa memulai dengan memilih wilayah, kemudian mengisi nomor pelanggan. Setelah itu akan muncul tagihan pembayaran PDAM tersebut. Selanjutnya kita kembali memasukkan PIN dan kemudian akan muncul struk transaksi bahwa transaksi tersebut berhasil. Setelah itu kita bisa mencari riwayat transaksi kita di menu mutasi. Kemudian ada UI transfer, tampilannya seperti ini. Yang pertama bisa dilihat kita dapat memilih bank tujuan, kemudian mengisi nomor rekening. Selanjutnya kita mengisi nominal yang akan ditransfer, lalu mengkonfirmasi jumlah yang akan ditransfer dan nomor tujuan yang akan kita tuju. Kemudian kita kembali memasukkan PIN. Setelah itu struk transaksi akan dimunculkan. Kemudian kita dapat melihat riwayat transaksi kita di menu mutasi kembali. Selanjutnya adalah UI pembayaran Briva. Yang pertama kita dapat mengisi nomor tujuan, kemudian mengisi nominal yang akan kita top up atau isi ke dalam dompet digital tersebut. Kemudian mengkonfirmasi jumlah yang akan kita isi. Setelah itu kita memasukkan PIN. Setelah itu Brimo akan menampilkan struk transaksi tersebut. Dan kita dapat melihat kembali riwayat transaksi kita di menu mutasi. Oke, baik. Selesai sudah penyampaian progres dari kelompok kami. Melalui presentasi ini mungkin segitu dulu aja. Atas bentuk laporan progresnya, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan dari kami, dimohon untuk dimaklumi. Kami pamit, sayonara.